Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Danu Mustadirin, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya juga mengajar di SD Negeri Broyonanggan 5 Batang. Pada video kali ini saya membawakan materi yang berjudul Senangnya Berteman. Materi ini merupakan materi kelas 5 semester 2 dan saya menggunakan pembelajaran model PBL atau Problem Based Learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Yang depan gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran PIBP tanpa ada halangan apapun. Anak-anak apa kabar hari ini? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Danu mohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mohon Mas Devandra untuk memimpin doa. Siap gerak. Berdoa mulai. Bil Islami dina wa bi Muhammadin Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anak, alhamdulillah pelajaran kali ini sudah diawali dengan doa. Pak Danu harap semoga dengan doa-doa yang tadi kalian panjatkan, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia akhirat, dan apa yang kalian cita-citakan menjadi terkabul. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, sebelum Pak Danu lanjut, Pak Danu akan mengabsen kehadiran peserta terlebih dahulu. Yang diabsen berangkat mohon untuk mengangkat tangan, nggih. Baik. Abid, Akila, mana aja? Alwi Fari, Erlanino, Basil, Jin, Damar Janumaya, Devandra, Kaleso Yaktono, Gayo Kumara Widya, Haidar Rama. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran, Pak Danu ingin mengecek kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Mohon buku paket dan buku tulis PAI-nya mohon diangkat. Itu sebagai pertanda bahwa kalian sudah siap mengikuti pelajaran PIBP. Oh yuk, semua diangkat. Anak-anak, hari ini di kelas 5, materi yang akan kita pelajari pagi ini adalah senangnya berteman. Apa dibaca anak-anak? Senangnya berteman. Yang Mbak Danu mau tanya, punya teman itu senang enggak sih anak-anak? Ayo, senang enggak sih anak-anak? Dijawab yang keras. Senang enggak sih anak-anak? Senang enggak? Mas Ulul senang enggak punya teman? Punya teman yang banyak sama sedikit, senang mana? Banyak. Karena kalau kita punya teman yang banyak, pengalaman kita menjadi lebih banyak, pergaulan kita menjadi lebih
luas. Nah, adakah di kelas ini yang tidak mempunyai teman? Tunjuk jari. Tunjuk jari anak-anak yang tidak punya teman. Tunjuk jari. Punya semua berarti nggih? Coba yang kedua, adakah di kelas ini yang mempunyai teman tapi beda daerah, beda suku, beda agama? Ada enggak? Enggak harus beda agama, yang penting berbeda. Ada? Yang punya teman beda agama tunjuk jari. Yang punya teman beda kota, beda daerah ada. Tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, anak-anak bisa menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar, membiasakan perilaku terpuji dan saling bersaudara dengan benar, serta mempraktekkan perilaku bersaudara sesuai dengan ajaran Islam dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran, Pak Danu akan melakukan asesmen diagnostik awal untuk menilai bagaimana persiapan kamu dan bagaimana kesiapan kamu dalam mempelajari atau belajar. Apa? Tiba-tiba nyara. Sudah jawab, kamu geser ya. Yang keras. Terus. Oke anak-anak, kita akan belajar senangnya berteman. Senangnya berteman adalah sesuatu yang harus kita rasakan. Kalian semakin ke sini, semakin besar usia, teman kalian semakin banyak apa semakin bertambah? Ayo, Mas Aisar, semakin besar sudah TPQ, sudah kelas, habis lulus SD, semakin ke sini teman kamu semakin bertambah apa semakin berkurang? Atau ada yang mau cerita tentang teman yang punya pengalaman teman yang unik atau suka ngompolan, suka apa? Ada enggak yang punya pengalaman teman yang unik? Pengalaman berteman dengan orang-orang yang mungkin spesial atau berbeda menurut Mas Al, punya enggak? Iya. Punya. Teman di mana Mas Al? TPG. TPQ. Temannya gimana itu Mas Al? Masih sering ngompol. Masih sering ngompol. Siapa namanya? Tahu enggak? Satu kelas enggak sama kamu? Iya. Ya. Nah, tapi meskipun sering ngompol, kamu berteman enggak dengan dia? Iya. Kenapa? Karena kasihan. Karena kasihan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pagi ini Pak Danu akan membagi kamu menjadi 4 kelompok. Nggih? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti mejanya atau tempat duduknya ditukar supaya kelompoknya lebih merata. Nggih? Setuju nggih? Nah, itu nah, teman-teman sama garis ini. Apa? Enggak apa, kamu situ aja. Pak Danu sudah membagi kamu sesuai kelompok. Kelas ini ada 4 kelompok. Sesuai pelajaran yang tadi Pak Danu jabarkan di awal, kita akan belajar senangnya berteman. Tapi realita di dunia nyata, banyak sekali teman-teman yang melakukan perundungan terhadap temannya, melakukan pembulian atau mengejek. Seperti video yang akan Pak Danu tayangkan seperti berikut. Seorang siswa SD di Sumatera kritis tak sadarkan diri, usai juga dianiaya kakak kelas yang karena menolak memberikan uang. Korban kini menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD Subang. Seorang anak berusia 9 tahun berkelas 3 SD di kawasan Bangakan Subang kembali dengan kondisi tak sadarkan diri di ruang ICU RSUD Subang.
Korban mengalami koma usai diduga dianiaya 3 kakak kelasnya, berinisial M, J, dan O, karena menolak memberikan uang. Sebelum koma, korban mengeluarkan sakit di kepala serta muntah-muntah. Korban juga dianiaya kakak kelasnya yang duduk di bangku kelas 4 dan kelas 5. Peristiwa pembunuhan terjadi saat istirahat sekolah. Pihak sekolah pun baru mengetahui aksi pembunuhan tersebut beberapa hari terakhir. Baik anak-anak, kamu tahu enggak permasalahan yang ada di video ini? Ya. Apa? Siswa SD di apa? Dianiaya karena apa? Tidak memberikan uang. Yang apa? Yang meminta siapa? Kakak kelas. Kakak kelas. Sekarang kamu sebagai kakak kelas. Adik kelasmu kelas 4, 3, 2, 1. Nah, kamu tahu koma itu apa? Tahu enggak koma itu apa? Koma itu kondisi di mana seseorang hampir meninggal. Jadi di video ini anak-anak yang dianiaya oleh kakak kelasnya karena tidak memberi uang untuk jajan. Pak Danu mau tanya sekarang. Di kelas ini ada enggak yang pernah memintai adik kelasmu uang? Jujur. Ada pernah yang jalui adik kelasmu duit? Ada? Jujur. Aisyah tahu enggak? Pernah enggak? 3 3 SD. SD. Yang memintai siapa namanya? Nggak tahu Pak. Uangnya berapa? 5.000. Uang banyak itu. Terus kamu kasih enggak? Nggak. Aduh. Seorang pemuda bernama Ajat Jeka mengakunya berusia 4 tahun saat bermain di area kesalahan kampung Bokowi di Sanabung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski sempat terlihat ketakutan, korban terus dilempar ke kolam berkali-kali hingga menggigit giginya. Lalu di situ korban lalu dipaksa membonceng ujung motor hingga nyaris jatuh. Usai mediasi kerjasama dan pemuda tersebut meminta maaf dengan keluarga. Keluarga pun berdamai dalam surat pernyataan tanpa menuntut tuntutan hukum. Ini adalah video tentang perundungan. Kalau tadi ada anak yang diminta uang oleh kakak kelas. Nah sekarang ini kejadiannya di luar sekolahan. Ini sedang bermain, tapi ada satu anak yang menjadi sasaran pembulian, ya. Ada satu anak yang menjadi sasaran pembulian. Anak itu ketika bermain di sungai dilempar. 1, 2, 3, wing. Sedih enggak? Coba, kamu kalau punya adik di gedungan sedih enggak? Sedih. Coba Mbak Nabila. Misal Mbak Nabila punya adik di gedungan sedih enggak? Sedih enggak? Ya. Adikmu kelas berapa? 3. Oke, adikmu kelas 3 namanya? Cinta. Aisyah rela enggak kalau adikmu digitukan seperti yang di video? Iya. Ya, ayo. Dibully di pergaulan bebas. Malu enggak? Malu. Marah enggak? Iya. Ini video ketiga kasus yang tidak sesuai dengan tema. Senangnya berteman. Berteman lebih senang malah ada teman yang meninggal. Menjalani perawatan selama 3 hari di ICU RSUD Subang, Jawa Barat. Siswa kelas 4 SD yang juga Ini lanjutan yang video tadi. kelasnya Tadi koma ya? sampai saat Sekarang ini kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Inna Kibat ALO, siswa SD kelas 4 di Subang, Jawa Barat yang diduga menjadi korban perundungan kakak kelasnya meninggal dunia Senin kemarin. Korban meninggal setelah sempat menjalani perawatan di ICU anak RSUD Subang selama 3 hari. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSPN Karangpolri Salak Indramayu untuk proses otopsi guna memastikan kematian korban yang sesungguhnya. ini adalah video atau kasus di ini di Purwolima bukan? Ini ada di Purwolima. Nah, sekarang Pak Danu akan menampilkan kasus-kasus pembulian yang ada di SD Negeri Royonanggan 5. Ini kasus nyata. Kemarin sudah dirapatkan ketika rapat TPPK, ketuanya Buluksi, ketua TPPK-nya Buluksi. Ada kasus nyata dan sudah dirapatkan dengan wali murid dan anggota TPPK di SD Negeri Royonanggan. Ini adalah kasus nyata, kasus real yang ada di SD Negeri Royonanggan 5. 1. Mengejek anggota tubuh pada peserta didik kelas 1. 2. Menendang alat kelamin peserta didik. Alat kelamin itu ada di kelas 4.
Pelaku dan korbannya sama-sama laki-laki. Melakukan perkelahian di sekolah. Ini baik kelas 5, kelas 6 maupun kelas 4 hal ini sering terjadi. Oke. Nomor 4, menjauhi satu orang peserta didik dan tidak ada yang mau satu kelompok dengan orang tersebut. Sekarang Pak Danu sudah membagi 4 kelompok. 4 kelompok ini sesuai dengan poin, sesuai dengan kasus permasalahan yang ada di sini. Kelompok nomor 1 akan menjadikan bahan diskusi dari kelompoknya Mbak Kamela Nafisa. Oke. Kelompok nomor 2 akan menjadikan bahan diskusi kelompoknya Mbak Nabila. Poin nomor 3, bahan diskusi kelompoknya Mas Aisyah. Poin nomor 4, menjauhi satu orang peserta didik menjadi bahan diskusi kelompoknya Mas Heriko. Kerjanya ditulis nomor 1, kasusnya nomor 2 berarti menendang alat kelamin peserta didik. Kamu cari penyebabnya apa sih biasanya? Apa saling guyon atau ada yang marah duluan? Terus solusinya kamu apa? Solusinya kamu apa, yuk? Solusinya kelompoknya Mbak Nabila langsung lapor polisi atau lapor guru atau lapor orang tuamu masing-masing. Berkelahi teman-teman. Berkelahi teman-teman. Nomor 3 di situnya. Oh. Berapa? Ngajak orang tua. Kamu sini lah, Bu. Hah? Solusi supaya tidak boleh kelamin. Misalnya yang ini lapor guru solusinya atau lapor ngejek orang oh pernah Apa Pak? Itu Mas? ngejek orang tua Ada. berarti yang dipanggil ayah apa ibunya? Keduanya. Terima kasih anak-anak sudah melakukan diskusi. Lah setelah sesi diskusi akan ada sesi presentasi. Pak, siapa yang presentasi? Semua kelompok maju presentasi. Ada kelompok 1, 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk presentasi awal kita mulai dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis penyebab, solusi, dan pencegahan suatu kasus di SD Penanggar 5. Yang kami analisis adalah mengejek anggota tubuh pada peserta didik kelas 1. Nah, coba penyebabnya apa? Atau di situ apa? Ayo Mas Gayo, penyebabnya apa Mas Gayo? Penyebabnya bercanda. Bercanda saja. Terus, ayo. Terus? Solusinya adalah melaporkan kepada guru. Solusinya apa? Melaporkan kepada guru. Kepada guru saja apa ada dengan orang tua? Guru, coba. Ya, pencegahannya. Pencegahannya jangan bercanda berlebihan. Jangan bercanda berlebihan. Oke. Baik, ini adalah hasil presentasi kelompok 1. Kelompok lain ada enggak yang mau menanggapi tentang pengalaman seperti kasus nomor 1? Ayo, kelompok 2 ada. Ayo, Mas Devandra. Saya pernah ada pengalaman seperti itu. Ah, terus Yaitu mengejek anggota tubuh seperti mengejek anggota tubuh seperti apa? mengejek gendut. Ngejek gendut. Oh, itu teman apa? Teman SD, TWI atau teman main di rumah? Di rumah. Teman main di rumah. Yang diajak gendut marah enggak? Ya, Enggak marah. Kamu pernah enggak ngejek itu?
Pernah enggak ngejek? Mau enggak mengejek mereka gendut lagi? Mau enggak? Hah? Mau. Mau enggak? Mau enggak ngajak mereka lagi? Dia lagi mau enggak? Enggak. Baik. Mas Devandra punya pengalaman yang sama dengan kelompok 1. Mas Devandra juga punya teman yang sering diejek gendut oleh teman-temannya. Untuk kelompok 1 sudah melakukan presentasi. Nah, sekarang selanjutnya kelompok 2 untuk melakukan presentasi hasil dari diskusi kasus kedua, yaitu menendang alat kelamin peserta didik. Tepuk tangan untuk kelompok 2, ayo maju. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang musyawarah kami. Yuk. Ayo. Kasus nomor 2, menendang alat kelamin. Penyebabnya dimulai dengan bercanda yang berlebihan. Apa? Mengapa? Yang keras? Mengadukan ke guru. Mengurangi duduk lesehan. Mengurangi duduk lesehan. Oke, terus apa lagi? Memakai celana dalam. Terus apa lagi? Memakai apa? Yang itu kata itu apa namanya? Apa kata? Training. Nah, memakai celana training boleh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh ya, ada enggak yang mau menanggapi atau bercerita tentang pengalaman yang ada di kasus 2? Oh, Mas Aisar punya enggak teman yang seperti kasus ini? Ditendang alat kelaminnya atau dicalik atau dipegang? Punya enggak? Punya? Itu teman sekolah, teman TBK apa teman main, Mas Aisar? Teman main di mana? Diapakan itu? Itu waktu main bola nggak sengaja menendang, Pak. Bilang nggak sengaja menendang, terus Padahal sengaja. apa? Padahal sengaja. Terus apa lagi? Padahal sengaja. Terus ada perdamaian enggak antara orang yang melakukan dan korbannya? Ada. Dengan cara apa? Yang menendang itu meminta maaf. Terus Korbannya yang korbannya memaafkan enggak? memaafkan. Baik, terima kasih Mas Aisar. Tepuk tangan untuk Mas Aisar. Baik, kelompok 2 sudah selesai melakukan presentasinya. Terima kasih untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan analisis penyebab solusi dan pencegahan suatu kasus di SD Renangan 05. Kasus yang pertama berkelahi dengan teman. Penyebabnya mengejek nama orang tua. Mengejek apa memanggil nama dengan nama orang tua? Memanggil nama orang Nah, berarti misal namanya Aisar manggil ayahnya gitu, Pak. Iya. Berarti penyebabnya apa? Memanggil nama orang tua. Jadi penyebab perkelahian itu ada banyak. Nah, menurut kelompok 3, salah satu penyebabnya adalah memanggil nama dengan nama ayahnya atau orang tuanya. Terus apa lagi? Dah. Solusinya apa ya kelompok 3? Melaporkan pada guru, kemudian orang tuanya dipanggil ke sekolah. Oke. Terus apa lagi? Nah, pencegahannya. Pencegahan. Perbuatan luar biasa dan berlebihan. Nah, pencegahan dari kelompok 3 adalah membuat aturan kelas atau keyakinan kelas dan mengurangi bercanda yang berlebihan. Oke, itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Yuk, sekarang Pak Dano mau tanya ke kelompok lain. Ada enggak yang punya kesamaan pengalaman dengan kasus poin 3? Ada enggak? Mas Gayo punya enggak teman yang sering berkelahi di kelas atau di rumah? Tidak punya. Kalau di kelas, selain memanggil nama orang tua, apa sih yang menyebabkan perkelahian itu? Jika berkelompok dan satu orang itu tidak membantu mengerjakan. Kata Mas Gayo, salah satu penyebab perkelahian itu ketika diskusi kelompok ada satu orang yang tidak membantu tugas kelompok. Itu menyebabkan perkelahian di sekolah. Yuk, tepuk tangan untuk Mas Gayo. Luar biasa untuk Mas Gayo. Tuh.
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Kita sudah menganalisis penyebab, solusi, dan pencegahan suatu kasus di SDN Renang 5, yaitu kasus menjauhi satu orang peserta didik dan tidak ada yang mau satu kelompok dengan orang tersebut. Terus? Penyebab saling mengejek satu sama lain dan menjadikan muka sebagai stiker atau story. Ya, terus. Oh, membuat story WA, dijadikan stiker. Oh ya, bagus. Ide bagus itu, terus. Solusinya melaporkan pada Bapak Ibu guru dan menghindari pergaulan yang tidak baik. Terus pencegahannya apa? Pencegahan tidak saling mengejek dan tidak menjadikan luka atau foto sama sebagai stiker atau bahan ejekan. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya anak-anak. Terima kasih Pak Danu, sangat mengapresiasi kalian sudah berani untuk berdiskusi dan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang Pak Danu akan sedikit memberikan gambaran atau memberikan penguatan materi tentang materi senangnya berteman. Ini adalah gambar ada 5 anak dengan perbedaan agama, suku, dan budaya. Sekarang Pak Danu mulai dari pojok kanan dulu. Menurut kamu sebelah kanan agamanya apa? Apa? Sebelahnya lagi? Ini Kristen, ini Katolik, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ada satu yang kurang tapi tidak ada di sini. Apa ayo? Ada satu agama resmi lagi, yaitu Konghucu. Anak-anakku yang Pak Danu cintai, kita harus saling bergandengan tangan, berpegangan tangan dengan erat. Meskipun agamanya berbeda, tapi kita semua adalah bersaudara. Tidak boleh kita membeda-bedakan teman menurut agamanya masing-masing. Dalam Islam, persaudaraan ada 3, yaitu persaudaraan antar sesama umat Islam. 2, ukhuwah, apa ukhuwah? Watoniyah, persaudaraan antar sesama umat sebangsa setanah air. Nomor 3, ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar sesama manusia. Coba Pak Danu mau tanya, Mas Al sama Mas Abid itu satu agama enggak? Satu rumah enggak? Satu rumah enggak? Satu negara enggak? Ya. Berarti Mas Al dan Mas Abid sudah memenuhi 2 persaudaraan di sini. 3 persaudaraan di sini. Mas Al sama Mas Abid sesama Islam enggak? Berarti ukhuwah Islamnya. Mas Al sama Mas Abid sama-sama Indonesia enggak? Berarti ukhuwah ya. Mas Al sama Mas Abid sesama manusia? Apa satu bukan manusia? Nah, Mas Al sama Mas Abid sesama manusia. Berarti Mas Al dan Mas Abid secara Islam ada 3 persaudaraan dengan Mas Abid. Ini adalah dalil diperintahkannya persaudaraan dalam Islam. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Contoh perilaku berteman dengan tidak membedakan agama atau apapun. 1, tolong menolong pada siapa saja. Kamu kalau mau menolong tanya agamamu enggak? Misalnya Aisar jatuh, Aisar agamamu apa? Oh, Islam tak tolong. Boleh enggak seperti itu? Kemarin ada bencana banjir di Petung Kriono. Boleh enggak yang membantu orang non-Islam?
Boleh enggak? Boleh. Terus ada korbannya pendeta. Boleh enggak Pak Ustadz membantu? Boleh, karena Pak Ustadz dan pendeta adalah saudara sebangsa, setanah air. Baik anak-anak, Pak Danu akan memberikan ice breaking dulu untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi senangnya berteman. Kita akan bermain word wall terlebih dahulu. Kita mulai. Coba, kita coba. Saling. Terus. Terus. Dua. Tiga. Empat. Lima. Apa? Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan asesmen terlebih dahulu. Ini adalah asesmen soal yang harus kalian kerjakan dengan baik. Mohon dikerjakan dengan baik ya teman-teman. Kita sudah selesai, kamu sudah belajar tentang materi senangnya berteman, kamu sudah melakukan kuis word wall, kamu sudah berdiskusi, kamu sudah melakukan presentasi dan mengerjakan soal. Sebelum pembelajaran selesai, Pak Danu ingin kita merefleksikan dulu. Ini ada kertas, Pak Danu bagi satu anak satu. Pak Danu minta kamu menuliskan, oh apa sih kekurangan dari pelajaran ini? Kamu menuliskan kekurangan Pak Danu dalam mengajar atau apa yang belum kamu ketahui tentang materi senangnya beriman. Yuk, itu. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasinya, sudah aktif luar biasa untuk mengikuti pelajaran ini. Terima kasih pokoknya sudah berdiskusi, sudah presentasi, mengerjakan soal, dan memberikan refleksi pembelajaran pada Pak Danu. Semoga bermanfaat dan menjadikan apa yang kalian cita-citakan menjadi terkabulkan. Pembelajaran ke depan materi haji di bab selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.